PJ Heru ganti nama Jaklingko? Si tuyul Ancol gagal paham lalu serang PJ Heru? Memalukan, sebut pemimpin kampungan dan norak, junjunganmu suruh ngacayul. Heru sebagai pejabat gubernur langsung ngegas. Walau tentu saja tidak ditujukan untuk mempermalukan Anies, apa yang dalam waktu singkat dilakukan Heru seperti membuka mata publik tentang apa yang justru tidak dilakukan Anies selama 5 tahun menjadi gubernur. Sekarang jadinya orang tahu, Anies memang tidak melakukan apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Pak Heru Budi Hartono ini sebenarnya mengembalikan Jakarta ke jalan yang benar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dilansir dari fajar.co.id, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengganti nama Jaklingko menjadi Mikrotrans. Benarkah? Nah, seperti dilansir dari situs resminya, Jaklingko merupakan sistem transportasi terintegrasi baik rute, manajemen, ataupun pembayarannya. Integrasi ini meliputi bis besar, medium, dan kecil Transjakarta, juga transportasi berbasis rel seperti MRT dan LRT. Nah, ex-komisaris Ancol Giz Khalifa yang juga loyalis berat Anies Baswedan pun menyentil perubahan nama itu. Dia menyebut perubahan nama itu adalah sebagai tindakan yang kampungan dan norak, lalu mengaitkannya dengan sejarah nama Jaklingko yang berasal dari NTT. Tulis Giz Khalifa via akun Twitternya, kampungan. Jaklingko itu punya arti, punya sejarah, diambil dari bahasa Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Begini konyolnya kalau ada pemimpin norak. Waduh, selama ini publik ini memang seringkali terjebak dengan penggunaan kata Jaklingko dan Mikrotrans. Tak sedikit yang bisa membedakannya. Padahal Jaklingko merupakan sistem integrasi transportasi di Jakarta. Mikrotrans atau angkot Jaklingko adalah bagian dari integrasi Jaklingko yang dapat digunakan. Berdasarkan akun resmi Transportasi Jakarta di Twitter, penggunaan kata Jaklingko diubah menjadi Mikrotrans. Tulis akun itu Minggu 23 Juli, gratis, cuma naik Mikrotrans kemana-mana, Rp0. Sahabat TJ, ada rute baru beroperasi pada Senin 24 Juli 2023 loh, rute JAK 89 Terminal Tanjung Priok, Taman Kota Intan dan rute JAK 90 Terminal Tanjung Priok, Rusun Kemayoran, naik Mikrotrans gak pakai ribet, tinggal tap kartu langsung jalan sampai tujuan. Sedangkan pada selebaran yang dibagikan tersebut, nampak kata Jaklingko dicoret, lalu tertulis Mikrotrans di bawah kata tersebut. Sebenarnya Mikrotrans itu lebih generik atau umum banyak dipahami loh. Kata Jaklingko malah baru dengar periode kemarin. Lagian kenapa sih bawa-bawa bahasa NTT di bumi Batavia? Kita tidak menganggap perubahan nama itu hal penting. Tapi kalau dibilang Nora, ada yang lebih suka ganti-ganti nama atau istilah. Kalian tahu sendiri kan siapa? Lalu kenapa si tuyul ini protes sedemikian rupa? Lupa junjunganmu pernah ganti pula nama jalan di Jakarta? Lupa idolamu pernah ganti nama rumah sakit jadi rumah sehat? Lupa stadion BMW dirubah jadi Jakarta International Stadium atau JIS? Jadi maksudmu cuma Anies gitu yang boleh ganti nama? Emang dia siapa? Dan lucunya, ternyata keterangan dari Twitter resmi Transportasi Jakarta yang sudah terlanjur diserang kadrun pun mengatakan ada salah paham yang sering terjadi di masyarakat. Nah, seperti kadrun satu ini yang menyerang membabi buta. @Kaim Sasikul mengatakan, Jaklingko gagasan Pak Anies yang nyata buat rakyat. Mau dihapus rekam jejaknya dengan diganti istilah Mikrotrans, dendam banget sama Pak Anies. Kemudian, akun Twitter @transportasi, kemudian langsung dibalas selak oleh akun Transportasi Jakarta. Hai Kak, armada tersebut merupakan layanan Mikrotrans, sedangkan Jaklingko merupakan sistem transportasi yang terintegrasi. Terima kasih, FN. Kemudian, halo Kak, hal tersebut bertujuan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa nama Mikrotrans merupakan salah satu layanan Transjakarta. Sedangkan untuk nama Jaklingko merupakan sistem pembayaran terintegrasi. Terima kasih dari NR. Waduh, gimana Drun? Udah paham belum? Dulu Anies ubah nama dan termasuk kebijakan tidak substantif juga kan? Kenapa nggak protes? Kenapa baru sekarang protesnya? Artinya apa yang dulu dilakukan Anies juga nggak penting, menggunakan keahlian tata kata untuk membuat kebijakan yang nggak penting pula. Dan sekarang mereka baru merasakan tidak enaknya istilah diubah-ubah kan? Itu namanya pelajaran buat para kadrun. Kalau sekarang mereka protes tapi dulu nggak protes, namanya munafik dan berat sebelah, mendukung membabi buta.
yang salah dianggap wajar dan memaksa orang memaklumi. Lucu dong, mereka baru merasakan tidak pentingnya ubah istilah di zaman PJ Heru, tapi merasa itu sangat penting di era Anies. Standar ganda ini namanya. Dulu warisan Ahok juga sering ditiadakan kok. Balai kota yang dulunya terbuka untuk pengaduan warga ditutup secara sepihak oleh Anies dengan alasan tidak masuk di otak. Normalisasi sungai 5 tahun dihadang, ditunda, bahkan terkesan tidak dipedulikan. Pembangunan rumah DP 0 juga gagal total. Ini seperti menyiksa warga, tak bisa ke kiri pun tak bisa ke kanan. Terombang-ambing sampai pusing karena tidak ada kejelasan. Kelompok sebelah emang payah, sukanya play victim. Yang salah dianggap wajar, tapi ketika ingin menghapus kesalahan, malah protes dan menganggap itu keji dan licik. Jadi gimana menurut Anda? Sudah paham kan bedanya? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Aiman dan pentolan Jakmania sidak ke lapangan ungkap kekurangan JIS. Pendiri Jakmania minta fasilitas di JIS dilengkapi. Nah, tapi kalau dalam supporter kan mungkin saja ada mitigasinya supaya jangan bentrok dan sebagainya. Akses seperti ini aman. Sebetulnya harusnya ada akses lagi khusus buat supporter tamu ya. Tapi karena nggak boleh jadi satu ya? Harusnya enggak. Tapi di The Jack itu kan semuanya insya Allah amin satu komando ya. Anggota kita datang ke sana penuhnya, kreditnya itu luar biasa, sehingga saya malah khawatir gitu. Kan saya memikirkan kepentingan keselamatan dan kenyamanan anak-anak Jakmania. Ketika saya melihat seperti ini, wah, saya nggak berani. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Renovasi Jakarta International Stadium menuai kontroversi yang menghebohkan publik. Meskipun Indonesia dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, stadion tersebut belum memenuhi standar FIFA seperti yang diharapkan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah akses menuju area drop-off pemain. Pasalnya, saat ini akses tersebut hanya bisa dilalui oleh bus medium. Tak hanya itu, akses dari tribun ke area lapangan pun hanya ada 2 akses, yaitu melalui tangga di tribun barat dan tidak ada akses tambahan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga permasalahan tersebut perlu disesuaikan supaya memenuhi standar FIFA. Kemudian jalur evakuasi darurat pun perlu diperhatikan kembali dengan serius, karena hal tersebut penting demi menjaga keselamatan penonton dan peserta saat pertandingan. Pagar perimeter pun ikut bermasalah karena rawan dekat dengan jalur rel kereta api dan akses tim serta VIP. Selain itu, rumput di JIS pun menjadi pusat perhatian karena banyaknya rumput liar yang tumbuh tidak terkendali, sehingga diusulkan untuk mengganti seluruh rumputnya. Hal itu disampaikan Aiman Wicaksono dalam acara The Prime Show yang juga didampingi Ferry Indra Syarif, pendiri supporter Persija Jakarta Jakmania. Bahkan terkait JIS akan dijadikan markas Persija, Ferry meminta fasilitas Jakarta International Stadium dilengkapi terlebih dulu agar sesuai standar terlebih dulu sebelum bisa dijadikan markas Persija Jakarta. Hal itu agar stadion tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama melakukan renovasi JIS. Renovasi akan dilakukan dalam waktu 3 bulan. Perbaikan akan menitikberatkan terhadap akses keluar dan masuk penonton di stadion. Selain itu, renovasi JIS juga akan dilakukan terkait transportasi publik. Ferry Indra Syarif mengatakan JIS harus dilengkapi fasilitas pendukung lebih dulu untuk menggelar laga sepak bola dengan penonton berjumlah besar. Hal itu perlu dilakukan agar arus keluar dan masuk supporter di sana bisa nyaman dan aman. Bang Ferry, sahabat akrab Ferry Indra Syarif, mengatakan sebelumnya Jakmania memang sudah sempat hadir di JIS di saat launching stadion itu beberapa waktu lalu. Kondisi JIS pun dinilai cukup tidak kondusif kala dihadiri puluhan ribu Jakmania karena akses keluar dan masuk hanya lewat rem barat. Siapapun tahu, JIS banyak kekurangan, sehingga Persija tidak mungkin menjadikan JIS sebagai markasnya. Faktor nomor satunya adalah biaya sewa yang katanya lebih mahal ketimbang GBK. Secara bisnis lebih baik sewa GBK daripada JIS yang fasilitas penunjangnya masih banyak kekurangan. Buat apa bayar lebih tapi dapat fasilitas yang lebih minim? Promotor konser Blackpink dan Coldplay saja lebih memilih GBK ketimbang JIS. Secara level, GBK sudah sering dijadikan venue acara internasional. Coba sebutkan satu saja acara besar yang digelar di JIS. Konser Dewa 19 kah?
Tapi hasilnya kan kacau. Usai konser, banyak banget keluhan warga dan chaos. Pendukung Anies pasti akan gerah dengan banyaknya dukungan JIS direnovasi. Mereka tentu tidak akan terima karya sang junjungan yang berstandar surga itu dibongkar. Mereka pasti akan membuat isu-isu baru yang menyudutkan pemerintah. Sudahlah, akui saja kalau Anies terlalu ambisius membangun satu stadion super megah yang aksesnya cukup sulit dan dekat dengan permukiman. Mungkin Anies saat itu berambisi mengalahkan level GBK